Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Vandera. Di sini akan menjelaskan data training dan testing yang menggunakan dataset pembelian tiket konser musik. Dataset yang digunakan berisi 13 baris data yang memiliki 4 atribut input dan 1 atribut output. Atribut yang digunakan itu untuk menggambarkan karakteristik calon pembeli tiket konser. Age merupakan usia calon pembeli, experience adalah lama pengalaman mereka mendengarkan musik, dan semakin lama pengalaman mereka mendengarkan musik, semakin besar pula peluang untuk membeli tiket. Kemudian fan level dengan tingkat 1 sampai 10 adalah tingkat kegemaran mereka terhadap artis atau musik dari konser tersebut. Lalu nationality yang merupakan kota asal pembeli, yang awalnya merupakan huruf dan akan diubah menjadi angka nantinya. Lalu, ada label buy yang ingin kita prediksi nanti, yang menyatakan apakah seseorang akan membeli tiket tersebut atau tidak. Di sini saya akan menjelaskan metode pertama, yaitu decision tree. Decision tree ini salah satu metode yang digunakan untuk klasifikasi, memprediksi apakah seseorang akan membeli tiket konser atau tidak. Konsepnya mirip seperti pohon yang bercabang, setiap not adalah pertanyaan atau kondisi. Misalnya, apakah fan level lebih dari 6? Setiap cabang itu adalah jawaban yes atau no. Setiap leaf atau daun adalah keputusan akhir, dengan buy sama dengan 1 atau no sama dengan 0. Keunggulan dari decision tree ini adalah mudah dipahami karena mirip logika manusia, tidak butuh scaling data, dan bisa menangani data numerik. Metodenya digunakan karena dataset kecil cocok untuk model sederhana. Variabelnya lebih bersifat logis. Contohnya, semakin tinggi fan level, maka semakin besar pula peluang untuk membeli. Decision tree mudah divisualisasikan. Lalu, tidak memerlukan normalisasi, jadi bisa langsung mapping kategori ke angka. Dan tipe kasus ideal untuk metode ini adalah yang klasifikasinya sederhana, seperti yes or no. Untuk cara kerja decision tree, yang pertama, tentunya kita akan membaca data CSV-nya terlebih dahulu dengan menggunakan import Panda. Di sini, untuk membuat decision tree, semua data itu harus merupakan angka. Jadi, di sini ada kolom non-numerical yaitu nationality dan by akan kita ubah menjadi angka terlebih dahulu. Di sini untuk kolom nationality, JKT akan diubah menjadi angka 0, SBY angka 1, YGY angka 2. Untuk label by, yes adalah 1 dan no adalah 0. Kemudian, kita juga harus memisahkan kolom fitur dan target. Kolom fitur sendiri ialah kolom yang digunakan untuk memprediksi nilai dari kolom target nanti. Dan kolom target adalah kolom yang nilainya hasil dari prediksi berdasarkan kolom fitur. Di sini, X itu untuk kolom fitur yang ada age, experience, fan level, dan nationality. Lalu Y adalah kolom targetnya, yaitu buy. Kemudian ini adalah kode untuk kita menggambarkan decision tree-nya. Di sini kodenya masih sama seperti tadi, membaca data CSV-nya, lalu kita mengkategorikan yang non-numerical tadi menjadi angka, lalu memisahkan antara kolom fitur dan kolom targetnya. Nah, di sini ada tambahan untuk decision tree classifier dan retrieve. Ini untuk agar sistemnya ini bisa membuat gambar jadi seperti ini. Dan plt.savefig itu decision
underscore 3 PNG yang akan menjadi gambar seperti ini. Di sini ada fan level kurang dari sama dengan 0,5. Yang berarti setiap fan yang tingkat kegemarannya itu di bawah 6,5 akan mengikuti panah true yang di sebelah kiri. Dan sisanya akan ke kanan mengikuti panah false. Lalu gini sama dengan 0,497 itu merujuk pada kualitas dari pemisahan dan akan selalu berada di antara 0,0 dan 0,5, di mana 0,0 itu berarti semua sampel menunjukkan hasil yang sama. Dan 0,5 berarti sampel berada tepat di tengah. Lalu sampel sama dengan 13 ini berarti ada 13 sampel yang tersisa di poin ini. Seperti yang di selanjutnya ini ada sampel tersisa 7, sampel tersisa 6, sampel tersisa 2, sampelnya ada 5. Value sama dengan 6,7 ini berarti dari 13 sampel ini tadi ada 6 yang mendapatkan nilai no atau mengikuti panah true yang di sebelah kiri dan 7 mendapatkan nilai by yaitu mengikuti panah sebelah kanan. Nah, rumus yang digunakan untuk menghitung gini itu adalah dengan formula 1 dikurang X dibagi N dikuadratkan dikurang Y dibagi N dikuadratkan. Di mana X ini itu adalah nilai dengan jawaban positif atau by. N ini adalah jumlah sampelnya. Y adalah jumlah jawaban negatif atau no. Di sini 7 untuk nilai jawaban positifnya, 13 jumlah sampelnya, dan 6 adalah jumlah jawaban negatifnya atau no, yang menghasilkan 0,497. Nah, pemisahan dan perhitungan ini akan terus berlanjut hingga tersisa satu sampel. Perhitungan pada kotak selanjutnya pun akan menggunakan cara yang sama seperti ini, dan di kotak kedua ini menggunakan experience. Jadi jika experience-nya kurang dari sama dengan 11,5, maka akan ke panah yang di sebelah kiri, dan jika experience-nya lebih dari 11,5, maka akan ke sebelah kanan dan berarti seseorang itu akan membeli tiket konsernya. Nah, decision tree juga bisa digunakan untuk menghitung dengan nilai yang baru atau nilai yang lain. Di sini contohnya, apakah seseorang yang berumur 30 tahun yang memiliki 10 tahun pengalaman mendengarkan musik dengan tingkat kegemaran di angka 7 dan berdomisili di Surabaya akan membeli tiket konser musik. Di sini nilai 1 itu berarti buy, nilai 0 itu berarti no. Dan outputnya adalah 1. Berarti kemungkinannya dia akan membeli tiket konser. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zopan Saswarmo dari kelompok 5 dengan NIM 0901313824291155. Pada giliran saya akan membacakan materi mengenai hierarchical clustering. Jadi, hierarchical clustering ini adalah metode unsupervised learning yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan tingkat kemiripan. Berbeda dengan Kamins yang langsung menentukan jumlah klaster, metode ini membangun struktur pengelompokan secara bertahap dalam bentuk hierarki atau pohon klaster. Langsung ke example 1 atau kode pertama, yakni visualisasi data awal. Nah, pertama kita lihat dulu bagaimana data aslinya tersebar.
Di sini saya menggunakan dua variabel yaitu X dan Y. Lalu titik-titik tersebut saya tampilkan dalam bentuk scatter plot. Nah, kode tersebut hanya menampilkan persebaran data dalam bentuk titik. Nah, tujuannya agar kita bisa melihat pola awal secara visual sebelum melakukan clustering. Nah, dari scatter plot ini terlihat bahwa titik-titiknya membentuk dua kelompok besar yang cenderung terpisah, sehingga cocok diproses menjadi hierarchical clustering. Lanjut ke example kedua. Di sini kodenya yakni dendrogram. Nah, selanjutnya dendrogram ini adalah diagram pohon yang menunjukkan proses penggabungan klaster dari awal hingga akhir. Diagram ini sangat penting karena memperlihatkan bagaimana klaster dibentuk, bukan hanya hasil akhirnya. Berikut kode yang saya gunakan. Pada bagian ini, data dipasangkan menjadi titik koordinat, kemudian dihitung jarak antar titik menggunakan Euclidean distance. Nah, lalu algoritma word linkage menentukan penggabungan klaster berdasarkan peningkatan varian kecil. Dendrogram yang dihasilkan menunjukkan setiap langkah penggabungan klaster semakin tinggi garis penggabungan, semakin besar jaraknya atau perbedaan antar klaster tersebut. Nah, dari gambar dendrogram, kita bisa lihat beberapa jumlah klaster yang paling sesuai dengan memotong diagram pada ketinggian tertentu. Baik, kita lanjut ke example terakhir atau kode terakhir. Bisa dilihat berikut adalah kode yang terakhir atau agglomerative clustering. Nah, di sini kita melakukan proses clustering secara langsung menggunakan library scikit-learn. Di sini saya tentukan jumlah cluster sebanyak dua sesuai pola yang terlihat dari data dan histogram. Nah, pada kode ini, agglomerative clustering memproses seluruh data lalu memberikan label cluster untuk setiap titik. Nah, hasilnya kemudian divisualisasikan menggunakan scatter plot, di mana warna berbeda menunjukkan cluster yang berbeda. Dari visualisasi dapat dilihat bahwa data terbagi menjadi dua kelompok, yang jelas sesuai struktur hierarki dari dendrogram sebelumnya. Nah, ini menunjukkan bahwa hierarchical clusteringnya bekerja dengan baik dan pada saat dataset ini digunakan. Nah, jadi keseluruhan hierarchical clustering ini memberikan kita dua keuntungan utama. Yang pertama, kita bisa melihat proses pembentukan klaster secara lengkap melalui dendrogram. Dan kedua, hasil pengelompokannya juga dapat divisualisasikan dengan jelas menggunakan scatter plot. Nah, metode ini sangat cocok digunakan untuk dataset kecil hingga menengah, terutama jika kita hanya ingin memahami hubungan antar data secara mendalam, bukan hanya hasil akhirnya. Baik, mungkin sekian dari saya, lanjut ke materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Putri Amelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang K-means. Jadi, K-means itu adalah metode pembelajaran tanpa pengawasan atau unsupervised learning untuk mengelompokkan titik-titik data. Algoritma ini secara iteratif membagi titik data menjadi K-cluster dengan meminimalkan varian di dalam setiap klasternya. Di sini kita akan menunjukkan cara memperkirakan nilai terbaik untuk K menggunakan metode elbow. Lalu menggunakan clustering K-means untuk mengelompokkan titik-titik data. Bisa dilihat pada contoh yang pertama, ini untuk codingannya dan untuk visualisasinya. Nah, pada contoh di atas digunakan untuk membuat scatter plot yang menampilkan hubungan antara variabel X dan experience menggunakan library matplotlib. Data kedua variabel dimasukkan dalam bentuk list, lalu fungsi plt scatter digunakan untuk menampilkan pasangan nilai tersebut sebagai titik pada grafik. Judul dan label sumbu ditambahkan agar grafik lebih informatif dan akhirnya ditampilkan menggunakan PLT show. Visualisasi ini memperlihatkan bahwa semakin bertambah usia seseorang, umumnya pengalaman kerjanya juga meningkat. Untuk contoh yang kedua, ini dilihat menggunakan elbow method. Ini untuk codingannya dan untuk visualisasinya. Nah, contoh di atas digunakan untuk
merupakan metode elbow dalam menentukan jumlah klaster terbaik pada algoritma K-means. Data terdiri dari 3 variabel, yaitu X, experience, dan fun level, yang kemudian digabungkan menjadi satu dataset. Selanjutnya, perulangan dilakukan dari K1 hingga K10 untuk menghitung nilai intertia, yaitu total jarak kuadrat antara titik data centroid clusternya. Nilai intertia tersebut kemudian dipetakan dalam bentuk grafik untuk melihat titik elbow, yaitu titik di mana penurunan intertia mulai melambat. Grafik hasil menunjukkan pola bahwa setelah K tertentu, penurunan intertia tidak lagi signifikan, sehingga titik tersebut menjadi indikasi jumlah cluster optimal. Grafik ini membantu menegaskan bagaimana pemilihan K dapat dilakukan secara visual dan lebih akurat. Untuk contoh yang ketiga, ini untuk K-means clustering. Bisa dilihat itu codingannya dan ini visualisasinya. Nah, contoh di atas digunakan untuk menerapkan algoritma K-means clustering dengan jumlah cluster sebanyak 2 untuk mengelompokkan data berdasarkan variabel X dan experience. Data dimasukkan ke dalam bentuk pasangan X experience, kemudian algoritma K-means melakukan proses pengelompokan dan memberikan label cluster untuk setiap titik data. Hasil pengelompokan tersebut divisualisasikan dalam bentuk scatter plot di mana setiap warna mewakili satu klaster. Grafik yang dihasilkan menunjukkan bahwa data berhasil dipisahkan menjadi dua kelompok yang berbeda berdasarkan kemiripan nilai usia dan pengalaman, sehingga memudahkan analisis pola hubungan kedua variabel tersebut. Untuk contoh yang keempat, ini ada elbow method. Ini untuk koordinat dan visualisasinya. Nah, contoh di atas digunakan untuk menerapkan elbow method dalam menentukan jumlah cluster yang optimal sebelum melakukan K-means clustering. Data dimasukkan sebagai pasangan koordinat X dan Y, kemudian dilakukan perhitungan nilai intertia untuk berbagai jumlah cluster dari K1 hingga K10. Nilai intertia menunjukkan seberapa rapat titik-titik data mengelompok dalam setiap cluster. Semakin kecil intertia, semakin baik pengelompokannya. Nilai-nilai intertia tersebut kemudian divisualisasikan dalam bentuk grafik untuk melihat titik-titik siku atau elbow, yaitu titik di mana penurunan intertia mulai melambat. Grafik hasil menunjukkan pola penurunan tajam di awal dan stabil setelah beberapa cluster sehingga membantu menentukan K terbaik secara visual untuk proses clustering selanjutnya. Untuk contoh yang terakhir, ini untuk codingannya dan ini untuk hasilnya, yaitu hasil clustering. Nah, kode di atas adalah kode pada contoh digunakan untuk melakukan K-means clustering dengan dua cluster dan menampilkan hasil pengelompokannya dalam bentuk scatter plot. Dataset berupa pasangan nilai X dan Y. Terlebih dahulu dikelompokkan menggunakan algoritma K-means, kemudian setiap titik ditampilkan dengan warna berbeda sesuai cluster yang ditetapkan. Selain itu, grafik juga menampilkan posisi centroid dari masing-masing klaster sebagai titik berukuran lebih besar untuk menunjukkan pusat pengelompokan. Visualisasi tersebut membantu menggambarkan bagaimana data terbagi menjadi dua kelompok berdasarkan pola kemiripan nilai X dan Y, sehingga proses clustering dapat dianalisis secara lebih jelas dan informatif. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang K-means. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiona Livia Azahra dengan NIM 09931382429133 dari kelas Sibil 3A. Di sini saya akan menjelaskan machine learning bagian K nearest neighbors atau KNN. Jadi KNN itu atau K nearest neighbors adalah algoritma machine learning supervisi yang digunakan untuk tugas klasifikasi atau regresi. Jadi prinsip kerjanya itu mengklasifikasikan data baru berdasarkan kedekatannya dengan titik data yang sudah ada. Seperti nilai K menentukan jumlah tetangga terdekat yang digunakan untuk menentukan kelas atau nilai dari titik yang belum diketahui. Jadi beberapa nilainya itu ada kelas 0,
itu dengan indeks 0, 1, 3, 4, 7. Lalu ada kelas 1 yang dimana indeksnya ada 2, 5, 6, 8, dan 9. Baik, untuk selanjutnya ada example yang pertama. Example yang pertama ini diganti di bagian sini, di bagian memberi label pada sumbu X dan Y serta judul pada grafiknya. Menambahkan ini untuk warna yang jelas untuk kelasnya, dan X feature menambahkan labelnya di sumbu X seperti ini, dan menambahkan label sumbu Y seperti ini. Lalu pada titelnya juga menambahkan judulnya pada grafik seperti ini, klasifikasi dengan KNN, K sama dengan 1. Dan menambahkan legend untuk menjelaskan kelas seperti ini, kelas 0. Kenapa kelas 0? Karena di sini adalah K1. Untuk example yang kedua, itu terdapat data poin seperti X 4, 5, 10, 4, 3, 11, 14, 8, 10, dan 12, dimana ini X dan Y adalah titik data atau koordinatnya, dan kelasnya itu seperti label kelas tiap titiknya. Jadi emang cuma 2, yaitu 0 dan 1. Lalu di bawahnya ada data untuk KNN, list zip, itu untuk menggabungkan X dan Y jadi titik koordinat, dan ini untuk menentukan nilai K dan membuat model KNN. Contohnya, karena ini nilai KNN-nya adalah 3, jadi pasti kelasnya adalah 0, seperti yang saya bilang di awal tadi. Untuk kelas 0 indeksnya ada di nomor 3. Lalu di sini melatih model KNN dengan data dan kelas seperti ini untuk prediksinya, dan menambahkan warna yang lebih jelas untuk memisahkan kelas. Lalu terdapat font yang lebih besar di new point class dengan beberapa perhitungan prediksi, font size 12, dan warna hitam atau black nih yang di tengah, dan menambahkan grid untuk membantu melihat posisi titik lebih jelas seperti grid ini, garis-garis ini, dan menambahkan judul atau label sumbu seperti klasifikasi titik baru dengan KNN, dan seperti tadi X feature dan Y feature, dan PLT show untuk menampilkan grafiknya, grafik seperti ini. Dan di example ketiga itu juga terdapat data poin X dan Y nya, dan terdapat kelasnya 0 dan 1 juga lagi, dan untuk menggabungkan nilai yang menjadi titik koordinat. Dan di sini membedakannya adalah menentukan nilai K dan membuat model KNN dengan K nilainya yaitu 5. Ini masih sama, prediksi untuk kelas titik baru juga. Yang lainnya sama seperti tadi, yang membedakan hanyalah KNN dengan nilai 5. Karena dia nilainya 5, jadi kelasnya 1. Kalau yang di atas tadi nilainya adalah 3. Nilainya adalah 3, maka kelasnya adalah 0. Kalau nilainya 5, itu masuknya ke kelas 1 prediksinya. Sama-sama ada klasifikasi titik baru di titelnya,
X feature, Y feature, dan grid, dan new point class. Sama di example selanjutnya itu seperti yang saya bilang tadi, terdapat X dan Y sebagai feature atau titik koordinatnya. Lalu ada kelasnya, yaitu label kelas setiap titik hanya ada 0 dan 1, ada 2. Dan ada data sama dengan list zip-nya, dimana ini zip untuk menggabungkan X dan Y jadi titik koordinat dan mengeprint datanya dengan menghasilkan data berikut yang diambil seperti 19, 19, 28, 28, 37, 37, 46. Jadi dari atas ke bawah X, Y. Lalu di example selanjutnya itu ada KNN dengan nilai K1. Ini adalah KNN Neighbor Classifier. Ini adalah alat untuk membuat model KNN di Python. Oke. Dan ini seperti new X sama dengan 4, new Y sama dengan 3. Ini adalah poin-poinnya, ini titik baru yang belum punya kelas. Jadi menentukan dia masuk ke kelas 0 atau kelas 1. Makanya di sini terdapat new point, new X, new Y, prediction, new point untuk mengeprint prediksi terbaru, dimana hasilnya adalah 0. Karena emang untuk kelas 0 itu isi indeksnya adalah 1. Nah, ini adalah hasil dari yang 0 tadi. Jadi dia menampilkan grafiknya di sini. New point class dan prediksi yang di atas tadi yaitu 0. Makanya di sini new point class 0. Lalu yang selanjutnya itu ada example KNN dengan nilai K adalah 5 dan dengan hasilnya adalah masuk ke kelas 1 karena emang seperti yang saya bilang tadi, di kelas 0 itu 0, 1, 3, 4, 7 nilainya, nilai indeksnya. Lalu di kelas 1 itu terdapat 2, 5, 6, 8 dan juga 9, dimana di sini ada 5, jadi masuk ke kelas 1. Dan sama seperti tadi, di example ini hanya menampilkan grafiknya saja berdasarkan nilai KNN di sini K5. Sama new point class dengan prediksinya adalah kelas 1. Sama. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.